Gri, seru nggak nih Gri? Seru. Serius lu? Serius? Ah lu, biar gua nonton sampai tuntas kan? Ya, kok iya sih? Enggak. Ini adalah permintaan teman-teman yang selama ini kita belum akomodir. Apa itu Gri? Amin Rais kemana? Ya, Hasto sih Hasto. Tapi kali-kali Amin Rais lah, Gri. Kasian kalau nggak di blow up dia. Nggak kasihan sih sebenarnya Mbak Amin ini. Ya, kali ini saya akan bahas Amin Rais yang kian hari kian nelangsa. Itu bahasa Sunda. Makin hari makin nelongso, itu bahasa Solo dan Jogja. Makin hari makin kelihatan nestapa, itu bahasa Nusantara. Jadi ceritanya Amin Rais ini sudah merasa berjuang selama 10 tahun memperjuangkan Prabowo. Ya, sekarang sudah berhasil. Dia punya anak, anaknya yang paling bontot itu lulusan Jepang. Dia nggak bilang sih masih nganggur. Enggak, itu gua. Enggak. Nah, lulusannya cum laude. Sementara menteri-menteri Anda ini mohon maaf, plonga-plongo. Dan terutama wakil presiden Anda, si Gibran Fufufafa. Sudahlah, jangan terus ngelibet ngikutin Jokowi. Sementara Anda punya wapres itu agak aneh, agak. Halus bahasa agak, ya sudahlah. Saya membacanya sih, ya dia punya anak cum laude, ya mendingan anaknya dia gitulah kira-kira. Jadi di antara pengen anaknya diangkat jadi menteri atau anaknya diangkat jadi wakil presiden. Yang barusan itu dugaan saya, dia nggak bilang begitu. Tapi saya baca arahnya ke sana. Ya kan orang bebas menerjemahkan apa yang distatementkan oleh Amin Rais. Serius Gri, seperti itu. Kok nista amat? Lu yang bilang nista loh, gua nggak bilang loh. Gua nggak bilang nista loh. Kelasnya profesor ini, men. Ini kelasnya profesor soalnya. Masa profesor senista itu? Faktanya seperti apa? Jangan sampai di-skip supaya nggak gagal paham. Check it out. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Nista nggak ini? Ya, dia mengaku persahabatan dengan Pak Prabowo itu sangat baik. Selama 10 tahun. Dibuktikan dia menjadi tim sesnya 2 kali periode. Maksudnya yang kalah terus, Gri. Jahat lu. Netizen jahat-jahat nih bener nih. Apalagi kalau udah sama Amin Rais.
Dia enggak, dengerin dulu. Dia cerita waktu Prabowo dengan Hatta, dia jadi tim sesnya juga. Menang, Gri. Kalah. Waktu dia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Menang, Gri. Kalah. Terus buat apa dibahas? Ya itu namanya juga Amin Rais. Udah kelewat umur. Enggak. Maksudnya apa dibahas? Maksudnya buat apa? Buat apa? Kalau kata orang Jawa itu ngundat-ngundat itu. Aduh, nangis aku. Menang. Ya terus buat apa? Kalah juga lo. Ya tahu kan bukan gue. Amin Rais. Masa marahin gue sih? Nah, kok aku nyangka ya, ini praduga, ya menjadi, namanya juga tim sukses. Jadi timnya yang sukses, Prabowo-nya kalah. Dia ngaku ya menjadi tim sesnya keliling Indonesia, ya hampir semua daerah dikunjungi untuk membantu kemenangan Prabowo, sampai ke Aceh, ya. Menang, Gri. Kalah. Lah ya kemana-mana juga dibiayain semua sama Prabowo, enak aja lah. Gimana? Semua orang juga mau. Prabowo duitnya banyak, tapi kan kalah. Menang, Gri, tim sesnya, Gri. Iya. Di mana-mana itu namanya juga tim ses. Timnya yang sukses, calonnya mah kalah. Kasihan Pak Prabowo sebenarnya. Kenal Amin itu bukan menguntungkan Pak Prabowo, merugikan, tahu nggak? Dua kali kalah, bangga lagi. Coba ya, simak terus ya. Arahnya kemana ini? Maksud tujuan omongan Amin itu mengarahnya kemana? Nanti saatnya akan ya masuk tuh barang. Oke. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo, ya seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka. Ya. Oke, perlahan-lahan ini sudah mulai mau masuk, tapi belum sampai masuk, baru di depan pintu. Tadi tuh di teras, ya, bahwa dia mengaku dan minta diakuin sudah berjuang selama 10 tahun dan hubungannya dengan Prabowo selama ini baik-baik saja. Ya, bahkan dia keliling Indonesia untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden. Jadi presiden, Gri? Enggak. Udah jangan dibahas. Nah, dua, ini bilang bahwa menteri-menterinya kamu itu jelek loh Pak Prabowo. Bahkan pelongo-pelongo, hati-hati. Ya, ini udah mulai masuk nih Pak Eko. arah pembicaranya kemana? Gitu. Terlihat lembut, halus gitu ya. Oke, ya. Sekali lagi, menteri-menterinya Pak Prabowo dinilai plonga-plongo. Atau juga bisa diterjemahkan juga, banyak orang loh lulusan luar negeri yang cum laude daripada menteri yang plonga-plongo. Bisa diterjemahkan juga bisa seperti itu. Oke, ini belum masuk nih barang nih. Lanjut dulu. Nah, jadi saya kira saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil. Ya. Wait. Ini harus diperhatikan, dicermati betul-betul ini. Ini krusial banget ini. Boleh diulang nggak kalimatnya ini?
Coba diulang ya, diulang sekali lagi ya. Ini luar biasa nih, hebatnya Amin Rais nih, ya. Oke, diulang lagi. Nah, jadi saya kira saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil. Ya. Saya termasuk orang yang kira-kira mau ngomong apa? Dengan terbata-bata, ya saya termasuk orang yang kira-kira mau ngomong apa kira-kira? Ulangi lagi ya. Ya, saya juga termasuk anak bangsa yang ya kurang lebih rakyat Indonesia lah ya. Ya, termasuk anak bangsa lah ya. Diplesetin. Gua duga di dalam otaknya Amin Rais itu terselip rencana mau ngomong bahwa jadi saya kira saya termasuk orang yang membantu Pak Prabowo cukup lama, selama 10 tahun sampai sekarang bisa menjadi presiden hari ini. Isi kepalanya Amin Rais, gua duga seperti itu, gua duga. Tapi karena 10 tahun dia bersama Pak Prabowo zong, ya dia yang sukses, Pak Prabowo-nya gagal, namanya juga tim sukses. Akhirnya omongannya diplesetkan, dibelokkan. Setelah terbata-bata sejenak, ya sebagai anak bangsa lah ya. Masyarakat kita udah cerdas, Min. Jangan lu goblok-goblokin, Min. Min, sekolah lagi deh, Min. Kayaknya, apa ya, profesor politik kamu zong begitu loh, Min. Komunikasi kamu, aduh, gampang dibaca, Min. Udah gitu, kayaknya psikologi kamu nggak jalan deh, Min. Gri, separah itu, Gri. Ya, faktanya. Loh, yang ada di depan mata kita ini kan faktanya. Bukan saya cerita tentang Amin Rais. Tapi kan kita mereaction yang jadi omongan Amin Rais. Iya juga sih, Gri. Nah. Luar biasa ya. Ya, biar bagaimana saya kan selama ini sebagai anak bangsa. Dia nggak akan ngomong begitu tadinya. Ya, biar bagaimana selama ini kan saya juga pernah memperjuangkan Pak Prabowo dan akhirnya sekarang menjadi presiden. Kayaknya langsung digampar sama malaikat kepalanya Amin Rais katanya. Ceplok, Min. Lu mau apa, Min? Oh iya, nggak jadi. Lu tuh 10 tahun gagal, Min. Nggak jadiin presiden apa-apa. Sekarang aja bersama Pak Jokowi baru jadi. Ceplok lagi sama malaikat. Bersama lu gagal terus, Min. Ceplok lagi sama malaikat. Lu jangan ngaku-ngakuin lah sekarang. Amin. Ini loh aku nggak mau bahas loh. Orang tua. Anak bangsa, saya itu selaku anak bangsa yang betul-betul mendukung Pak Prabowo itu supaya berhasil. Bohong! Dukung 10 tahun nggak berhasil, kemudian sekarang berhasil karena didukung Pak Jokowi, dan kemarin kamu dukung Anies kok. Bohong! Ini manusia licik nih, Amin Rais nih. Pengen ada maunya lu ngaku-ngaku, lu bohong. Kan kamu kemarin mendukung Anies. 10 tahun mendukung Prabowo, gagal. Begitu sekarang didukung Pak Jokowi berhasil, dan lu mendukung Anies, ikut ngaku-ngaku. Anaknya pengen jadi menteri. Nah, yang ini dugaan. Bohong.
Yang saya berhasil mendukung Pak Prabowo, benar-benar mendukung Prabowo. Bohong! Bohong! 10 tahun dulu mendukung ya karena jadi tim sukses. Tim sukses kan anggarannya gede, kemana-mana. Timnya yang sukses, calonnya mah gagal. Biar. Bohong! Ingat Gus Dur. Ingat Gus Dur. Amin Rais ini adalah orang terlicik di Indonesia ini. Ingat. Peristiwa 98, peristiwa Gus Dur jadi presiden, peristiwa diganti Megawati, peristiwa MD3. Ingat. Amin Rais semua itu. Dalangnya itu. Manusia terlicik di Indonesia ini. Nggak tahu nanti meninggalnya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Loh kok sekarang ngaku-ngaku? Saya sangat mendukung Pak Prabowo. Udah lu bodong. Udah lu bodong. Mendukung Anies kamu kemarin kok. Ngaku-ngaku loh. Sekarang giliran ada maunya kelihatan. Ya aduh muji-muji. Ngaku-ngaku. Malu Min. Anak-anaknya malu nggak nih? Woi, saya nyebut anak-anaknya, ya dia kayaknya mempromosikan anaknya. Coba kita lanjut dulu. Memang ini ada masalah yang sulit, ya jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih gubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Hanya setan dan iblis yang pekerjaannya setiap hari menggoda manusia untuk berbuat jahat. Maksud lu Amin Rais setan atau iblis, Gri? Enggak lah, siapa yang bilang? Lu yang bilang. Ya lu tadi lu bilang. Ya kalau melihat kata-katanya ini, sudahlah Pak Prabowo, sudahlah, cukup. Berterima kasih ke Pak Jokowi. Jangan lagi ngelibet terus dengan Pak Jokowi. Jangan lagi mengutus-ngutus orang ke Pak Jokowi. Sudah cukup. Bapak cukup berterima kasih menjadikan presiden Pak Jokowi hari ini. Udah nggak harus terus-terusan berterima kasih. Loh Pak Prabowo kan ini berbuat baik kepada Pak Jokowi. Tidak hanya ke Pak Jokowi loh. Ke Pak SBY, ke mantan-mantan presiden yang lainnya. Kecuali mantan presiden yang perempuan itu. Ya. Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali di setiap pidato dan kesempatan. Ya, bahwa dia itu menghargai betul pemimpin pendahulunya. Siapapun orangnya. Kecuali Megawati. Enggak. Itu persepsi saya. Tapi faktanya kan gitu, Gri. Oh iya ya. Nah, hampir setiap momen-momen besar Pak Prabowo itu pengen melibatkan tidak hanya Pak Jokowi, semua mantan presiden Republik Indonesia untuk diajak bersama-sama membangun negara ini. Termasuk menyusun pengurusan Danantara. Setiap kali momen pada saat meresmikan proyek-proyek saja Pak Prabowo bilang, harusnya saya mengajak mantan-mantan presiden terdahulu biar bagaimana beliau yang sudah memulai pembangunan ini semuanya. Lantas kamu menyuruh Pak Prabowo, sudahlah Pak Prabowo, jangan lagi libatkan Jokowi. Cukup Anda berterima kasih. Terima kasih ada batasnya. Maksud lu? Jangan lagi akrab dengan Pak Jokowi gitu. Makanya saya bilang, hanya setan dan iblis yang selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat kepada manusia lainnya. Berarti Amin Rais
jenis setan dan iblis, Gri. Gua nggak ngomong loh ya. Lu yang ngomong loh, gua nggak ngomong. Keo. Ya, gua nggak ngomong. Lah, menerjemahkan bahasa lu tuh, ya gua nggak ngomong, lu yang ngomong. Bener nggak? Iya. Iya, Gri. Makanya suruh jangan deket-deket Pak Jokowi. Loh, Pak Prabowo itu merasa jadi presiden itu yang jadiin Pak Jokowi. Pak Prabowo merasa yang jadiin presiden itu atas dukungan Pak Jokowi, bukan Amin Rais. No. 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 Pengen dianggap. Ingat pada saat pertama pengumuman hasil quick count Pilpres kemarin, Amin Rais lanang klonong datang ke Kertanegara, dicuekin sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tahu betul siapa Amin Rais. Sudah bergaul 2 periode kalah. Lantas buat apa lagi? Sekarang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo. Dukung Anies kemarin. Sekarang 5 tahun belakangan ngumpul dengan Pak Jokowi. Menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, nyalon Pilpres. Jadi. Atas restu dukungan Pak Jokowi dan pilihan rakyat Indonesia. Lantas lu keberadaannya di mana, Min? Dalam peristiwa ini, Min? Kan lu ada di Anies, Min. Min, mendingan lu datang ke Anies deh. Datang ke Anies, ya minta kerjaan ke Anies. Anak lu, ya titipin ke Anies deh. Anak lu yang cum laude, lulusan Jepang, titipin ke Anies saja. Kok Gri ngomongnya ke situ? Emang dia ngomong apa? Amin Rais. Oh iya ya. Simak dulu. Meski tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di rumah Kertanegara. Masuk ya barang ya. Masuk kan? Masuk kan barang kan? Hati-hati ngomentarin Amin Rais. Kalau nggak mau punya kecerdasan rata-rata tinggi di atas Amin Rais, nggak bisa memaknai apa yang diucapkan Amin Rais dan tujuannya kemana. Artinya, lo mau punya kecerdasan tinggi di atas Amin Rais, Gri? Enggak, siapa yang bilang begitu? Gua mau tell me, siapa yang bilang begitu? Enggak lah, masa gua bilang begitu? Itu tadi kan menerjemahkannya begitu. Kagak, lu aja. Masuk kan barang kan? Ya, anak saya, keempat anak saya dari dulu mendukung Pak Prabowo ketika dengan Pak Hatta, dan masih mendukung juga ketika Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Bahkan anak saya yang keempat lulusan S2 Asia Pacific University di Jepang, lulus dengan nilai cum laude, mengagumi banget Pak Prabowo. Bahkan dia selalu cerita sangat bangga dengan Pak Prabowo ketika ketemu di Kertanegara. Lanjut, maksud lu apa, Min? Sekedar cerita gitu doang. Rangkaian yang tadi, pertama, kedua, ketiga, keempat, nah masuk barang nih, yang kelima nih. Tujuannya tersampaikan. Walaupun tidak secara tegas, itu menteri lu bego-bego semua itu. Kayaknya nggak capable deh.
Menteri lu plonga-plongo tuh, ini versi saya. Ini anak gua nih, kumlot nih. Daripada menteri lu, mendingan anak gua deh. Katanya. Kan gua udah membela lu juga 10 tahun. Tapi nggak jadi. Dan hari ini, nah dia tegaskan lagi tuh. Dan hari ini, saya sungguh masih mendukung Pak Prabowo. Ya hari ini, karena lu butuh kan. Tapi kemarin kan kamu dukung Anies. Ada kan orang selicik ini? Itulah kenapa Amin Rais dikategorikan sebagai sengkuni. Sengkuni itu karakter wataknya persis seperti ini. Gitu. Ya, ini dugaan analisa saya bahwa loh, apa relevansinya dia cerita anaknya yang terakhir lulusan S2 Jepang? Apa? Lantas kan orang menerjemahkannya kan ke sana gitu ya. Walaupun kamu nggak ngomong seperti itu. Nggak etis banget lah kalau ngomong gitu. Tadi mau ngomong, ya saya selama ini kan juga ikut berjuang. Itu aja kan kamu gagap kan? Akhirnya kamu plesetin. Mungkin dikemplang sama malaikat lu. Ngaku-ngaku lu, Min. Luar biasa kan Amin Rais? Makanya demen gua kalau ada materi kayak ginian. Ya, tak sampai berhenti di situ. Amin Rais masih tetap berusaha untuk meyakinkan Pak Prabowo dengan misinya tadi, diendus dengan misi yang tadi. Seperti ini. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Ngaku-ngaku. Kalau Pak Prabowo sudah seperti itu, lu nggak usah ngajarin, Min. Pak Prabowo begitu dinobatkan dan terpilih secara quick count saja, itu sudah menyatakan dan sudah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri ini. Tapi kalian bagi kelompok 16% dan 24% kan enggak, demo terus. Kenapa hari ini kamu ngomong begitu? Kan kemarin demo terus, masih menolak. Pak Prabowo udah menganggap yang kalah pun itu rakyat saya. Yang tadinya rival, ya, semua partai, semua pendukungnya Ganjar, semua pendukungnya Anies, nggak dibedakan, itu rakyat saya. Kalian justru yang memperkeruh suasana semuanya. Kalian justru yang membuat jurang pemisah itu makin dalam. Sampai dengan hari ini. Kenapa kalian sekarang ngomong begini, Min? Bahwa Pak Prabowo, kamu itu adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Bukan pemimpin kelompok yang mendukung kamu sendiri. Maksud lu begitu kan? Nggak usah diajarin. Pak Prabowo juga tahu itu. Ujungnya, ya, arahnya kan, karena kamu pemimpin semua rakyat Indonesia, ya tolong dong pikirin. Anak gua nih, yang keempat, ya, menteri kek, komisaris BUMN kek, apa kek, wamen kek, atau utusan presiden kek, utusan khusus presiden kek. Loh, kok aneh, Min? Pak Prabowo, kan Anda sudah menjadi pemimpin kita semua. Semua, tanpa terkecuali. Ada! Kecuali orang-orang yang nyinyir sampai dengan hari ini. Siapa kira? Amin Rais! Termasuk yang nyinyir. Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, Din Samsudin. Semualah. Orang-orang itulah. Masih nyinyir terus. Kelompok-kelompok yang kalah 16%, 24%. Sampai dengan hari ini. Masih belum mau terima. Giliran kamu sekarang pengen. Aduh, Min. Gampang banget dibacanya. Malu-maluin, Min. Lah kalau pengen itu mah nggak usah bikin video, lu hubungin gua dah, Min. Mau jadi wamen atau jadi komisaris BUMN. Daripada lu bikin video seperti ini malu-maluin, lu hubungin gua dah. Serius, Gria?
Ada yang mau nih. Alah, Min. Itu loh kata Gus Dur. Awas, hati-hati. Amin Rais ini adalah orang yang paling culas. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ya, sambil lihat video, tatap sorotan matanya Amin Rais. Tatap. Oke, coba. Ini ada yang lucu-lucu lagi nih. Sebagai kepala negara, Anda, Mas Prabowo, harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Anda punya wapres itu agak aneh, ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Kalau tadi bilang menterinya Prabowo plonga-plongo, saya tambahin anaknya lebih pinter, anak keempatnya lebih pinter, yang lebih pantas jadi menteri atau wamen, itu penerjemahan saya. Sekarang wakil presiden Anda itu hanya membuat beban, membuat ekses yang tidak baik. Mendingan anak saya aja yang jadi wakil presiden. Biar. Min. Kemudian Amin juga menyampaikan, ya memang petugas Anda berat. Peninggalan Jokowi yang kerusakan di atas muka bumi ini, Anda harus memperbaiki. Ya, tapi wakil presiden Anda nggak bisa diharapin apa-apa. Jangan dikasih tugas yang berat-berat. Kasih tugas yang ecek-ecek aja. Lu gila lu, Min. Lu gila ya, Min, ya. Sampai dengan hari ini, Pak Prabowo itu merasa mungkin dia tidak bisa jadi presiden kalau nggak dibantu oleh Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo juga sering menyatakan bahwa banyak orang yang mencoba memisahkan dia dengan Gibran. Enggak, saya nggak mau. Saya yang minta untuk berpasangan dengan Gibran waktu itu. Dan harus diakui surveinya Pak Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran itu 33%. Setelah Gibran menjadi wakil, mendapat 58% dan menang. Lu profesor politik kayak begini aja nggak ngerti, Min. Lu gila lu, Min. Lantas sekarang kamu berusaha mendowngrade perjuangan dan peran serta mereka semuanya, Pak Jokowi dan Gibran. Terus kamu yang membantu Pak Prabowo hari ini mengajukan anakmu yang nomor 4. Gitu? Sebagai penggantinya gitu? Gitu kan maksud lu? Ya, luar biasa ya narasinya ya. Jadi dia sampaikan dulu perjuangannya dia, kemudian ditambah bahwa dia masih mendukung Pak Prabowo sepenuh hati. Kemudian anaknya itu sangat mencintai Pak Prabowo, anaknya nomor 4 dan bangga sekali. Bahkan anak-anak yang lain juga mendukung Pak Prabowo semua. Kemudian anaknya ini adalah lulusan Asia Pacific University di Jepang. Kemudian dia bilang menterinya Pak Prabowo sekarang ini adalah plonga-plongo. Dan wapresnya jangan dikasih tugas yang berat-berat. Dalam tanda kutip ini membahayakan. Dan harus dikurangi peran Pak Jokowi. Jangan terlalu sering. Nah, endingnya, ya ini loh anak gue. Lo ya kok, aduh, masuk barangan. Ini adalah analisa saya, belum tentu benar. Tapi kemudian ya orang kan bisa kita baca ya dari gestur, air muka, arah pembicaraan, susunan narasi kata-katanya, hubungan kalimat satu dengan yang lainnya. Kemudian kan kita bisa menganalisa. Dan ini cetek banget untuk bisa mengerti apa maksudnya dari video Amin Rais ini. Nggak perlu orang yang cerdas, nggak perlu otak yang pinter, nggak perlu. Gampang sekali, orang bodoh juga bisa. Saya bodoh bisa. Nah, salah atau benar ya hanya Allah dan hati Amin Rais yang tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.